Cek cek cek, barang gue cek, becek. Ketemu lagi dengan kita di Jeng Jeng Movie Recap. Hari ini kita akan membahas sebuah film tentang seorang laki-laki yang dapat banyak, yang digoyang dan dapat uang. Wuhui. Tapi sebelumnya jangan nonton aja napa. Subscribe dan nyalakan loncengnya biar harimu semakin mantap. So, yang belum pakai balik, please close the channel and this is video. Cerita yang diawali dengan keluarga yang begitu harmonis yang terdiri dari Tinky Winky, Dipsy, Lala dan Po. Itu tidak habis jancok. Oke, lanjut. Maksudnya keluarga ini terdiri dari seorang ayah yang mempunyai istri yang bernama Nicole. Dan mereka juga mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Justin dan seorang anak laki-laki yang bernama Jason. Mereka pun hidup bahagia di sana sampai pada akhirnya ayahnya tiba-tiba harus tidak sadarkan diri karena terkena serangan jantung. Dan ayahnya pun meninggal. Waktu pun terus berlalu. 1 tahun setelah kejadian itu, Jason dan keluarganya pindah rumah ke kota yang baru. Dan sesampainya di sana, Jason pun menemukan sebuah senapan yang ada di dalam mobilnya. Jason yang membawa senapan itu untuk dia mainkan membuat adiknya menjadi murka. Hal ini dikarenakan karena Justin tidak mau barang-barang milik ayahnya masih ada di rumah baru mereka. Ya intinya mereka belum bisa move on lah seperti itu. Lalu scene pun berganti. Jason yang masih murka atas perlakuan adiknya itu pun dia melampiaskan kemurkaannya kepada sebuah bola yang dia lempar tanpa rasa dosa yang mengenai tetangganya yang bernama Chad. Mereka berdua pun saling ngobrol dan ya berkenalan. Lalu setelah itu Jason dan keluarganya pun berbenah rumah barunya. Dan di saat yang bersamaan mereka kedatangan tetangga baru yang bernama Tante Queen. Tante Queen ini adalah seorang tetangga yang baik hati dan tidak sombong serta gemar bercocok tanam. Dia pun ya berkenalan dengan Justin, Jason dan Nicole. Dan setelah itu Tante Queen pun kembali ke rumahnya. Dan malam pun tiba. Pada malam itu Chad yang sedang menerima sebuah telepon tiba-tiba dikagetkan dengan suara-suara aneh yang ada di luar rumahnya. Chad yang penasaran akhirnya dia pun mencari tahu. Dan sampailah Chad di sebuah kolam renang miliknya. Dan tiba-tiba dia diserang oleh seorang misterius yang menyerangnya dan menenggelamkannya dengan sadis. Hingga pada akhirnya Chad pun meninggal dunia pada saat itu. Lalu scene pun berganti. Esok harinya Jason dan Justin pun pergi ke sekolah, di mana sekolah itu adalah tempat mengajar ibunya. Jadi di sini Jason dan Justin bersekolah di tempat yang sama di tempat ibunya mengajar. Jason pun memulai hari-hari barunya di sekolah itu dan dia pun bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Daniel. Daniel ini adalah seorang siswa yang gemar sekali ikut eskul UFC atau WWF lah ya, atau gulat. Hal ini juga digemari oleh Jason sehingga pada hari itu Jason dan Daniel bertanding bersama. Namun Daniel tidak bisa mengalahkan lawannya, tapi Jason dia memakai jurus rock bottom dan choke slamnya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Sehingga Daniel pun terkesima. Apalagi pada saat itu ada seorang ciwi cantik jelita tiada tara yang langsung jatuh cinta pada Jason. Dan wanita itu bernama Clara. Cantik jelita tiada tara. Lalu hari pun berganti. Jason yang gak punya duit dia pun bingung harus kemana. Akhirnya Jason pun ketemu dengan Tante Queen dan bertemu dengannya lalu menanyakan pekerjaan yang sempat ia tawarkan kepadanya. Dan dengan diiringi Amer Made in America, mereka pun ngobrol berdua bersama. Hingga pada akhirnya Tante Queen tak sengaja menumpahkan anggur itu di bajunya yang membuat baju Tante Queen menjadi basah. Jason yang melihat ini pun menjadi pasrah hingga akhirnya mereka pun mendesah-desah. Dan setelah baku hantam selesai maka Tante Queen pun memberikan klien pertamanya kepada Jason. Dan Tante Queen pun memberikan uang muka kepada Jason untuk pekerjaan barunya itu. Melihat hal ini Jason pun menjadi senang dan girang tentunya. Dia pun berniat untuk meninggalkan rumah Tante Queen. Tapi sebelumnya Jason ingin mandi dulu di rumah Tante Queen. Anjing jancok. Melihat hal ini Tante Queen pun menjadi agak sedikit bergeser imannya karena pada saat itu Tante Queen melihat ada yang berdiri tegak bukan keadilan dan Jason pun melihat ada yang menonjol tapi bukan bakat. Akhirnya round 2
tuh dimulai. Lalu scene pun berganti. Jason yang menemui klien pertamanya yang bernama Karen, dia pun datang untuk memenuhi panggilan atas pekerjaan dari Tante Queen. Karen yang tiba-tiba melihat Jason datang, akhirnya dia pun mendekati Jason dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Tapi Jason menolak karena Jason diperintahkan oleh Tante Queen untuk menanam, bukan bercocok tanam. Dan tentunya dengan kejadian ini membuat Karen atau si ABG expired ini pun menjadi kecewa berat. Dan di sisi lain, Jason pun langsung datang ke rumah Tante Queen dan mengutruk-ngutruk kepadanya. Karena Jason langsung komplain pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Sehingga Jason pun langsung memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang ditawarkan oleh Tante Queen tersebut. Dan scene pun berganti. Jason yang bertemu Daniel pada saat itu, dia pun bertanya kepada Daniel karena Daniel telah bekerja bersama Tante Queen. Rasanya bagaimana bekerja bersama Tante Queen? Dan si Daniel pun menjawab dengan polos dan cerdas kepada Jason. Daniel pun berkata bahwa ya sangat enak, tinggal goyang dapat uang, selesai sudah. Pernyataan Daniel pun membuat Jason agak sedikit berpikir ulang mengenai pekerjaan dari Tante Queen. Yang pada akhirnya Jason pun esok harinya datang kembali ke rumah Tante Queen dan menerima pekerjaan yang sebelumnya ia tolak. Lalu dengan bermodalkan mobil baru dari Tante Queen, Jason pun pergi menemui klien pertamanya. Dan di sana Jason pun kembali bertemu dengan seorang Mahmud alias Mamah Muda. Dan di sana Jason pun melakukan pekerjaannya sebagai Google Law. Dan di sini pun Jason merasakan apa yang dikatakan oleh Daniel sebelumnya, di mana tinggal goyang dan uang pun datang. Akhirnya dengan tak lupa membayar kepada Tante Queen, Jason pun mendapatkan bagian dari hasil pekerjaannya. Dan sementara itu Tante Queen yang puas dengan pekerjaan Jason, dia pun memberikan klien berikutnya kepada Jason. Hingga pada akhirnya saat Jason sedang melaksanakan tugas di malam itu, dia sedang melayani ABG Expire dan tiba-tiba saja suaminya datang ke rumahnya. Jason yang panik pun langsung cabut dan ngumpet di sebuah lemari. Namun sayang, ikat pinggangnya terlepas. Dan sementara itu Tante ABG Expire muda ini ya langsung bermantap-mantap ceria dengan suaminya. Dan di saat yang bersamaan Jason pun langsung melarikan diri dari rumah itu. Namun sayang ikat pinggangnya tertinggal. Dan dengan kejadian ini pun esok harinya Jason langsung komplain kepada Tante Queen. Di mana Jason komplain saat dia melayani tamunya, tiba-tiba suaminya datang ke rumah pada malam itu yang membuat Jason ketakutan. Dan dengan kejadian ini pun Jason benar-benar resign dari Tante Queen. Tanpa Jason sadari keputusannya membuat petaka bagi dirinya. Di mana esok harinya Jason didatangi oleh seorang pria yang tak dia kenal yang bernama Benjamin. Di sini dia mengancam Jason dengan pukulan-pukulan mautnya dan mengancam Jason agar tetap bekerja pada Tante Queen. Dan Jason pun ya melakukannya. Lalu hari pun berganti. Ibunya Jason yang datang ke rumahnya Tante Queen untuk merayakan sebuah pesta. Dan di sana banyak tamu-tamu atau klien-kliennya Tante Queen yang ada di rumahnya. Termasuk si ABG Expire yang bernama Karen yang gagal bermesra-mesra ceria bersama Jason. Dan di sini Karen pun meminta ganti rugi atas kekacauan rumah tangganya akibat kejadian Karen bersama Jason. Di mana suaminya Karen menemukan ikat pinggang milik Jason. Dan kini Karen pun digugat cerai dengan tanpa sepeser pun uang untuknya. Dan Karen meminta ganti rugi kepada Tante Queen sebesar $100.000. Dan sementara itu ibunya Jason yang lagi gabut di pesta itu, dia tiba-tiba ingin pergi ke kamar mandi, mungkin karena terlalu banyak minum Amer cap Amerika. Akhirnya ibunya Jason pun OTW pergi untuk ke kamar mandi. Namun sayang dia salah masuk guys, dan menemukan si Daniel sedang baru saja menservis tamunya. Lalu scene pun berganti kembali. Pada malam itu Benjamin yang diutus oleh Tante Queen untuk menemui Karen dengan memberikan uang sebesar $100.000 yang diminta oleh Karen. Karen pun sangat senang melihatnya. Namun dia tiba-tiba harus kecewa saat Karen membuka amplop dari uang tersebut yang isinya bukan uang. Karen yang mencoba meminta penjelasan pada Benjamin
tapi malah disambut dengan cekikan maut Benjamin kepada Karen. Dan Karen pun membalasnya dengan tembakan pistol yang ia ambil di lemarinya. Dan dengan kejadian ini membuat Benjamin semakin murka dan malah semakin menggila dan terus mencekik Karen hingga Karen tewas. Benjamin yang panik langsung pergi ke rumah Tante Queen pada malam itu untuk meminta pertolongan. Tapi Tante Queen tidak mau menolongnya dengan alasan Benjamin terlalu barbar untuk menyelesaikan misinya. Hal ini terjadi pada beberapa bulan yang lalu ketika Benjamin barbar banget membunuh si Chad di malam itu. Dan kini juga terjadi pada Karen. Intinya Tante Queen hanya ingin mengancamnya, bukan membunuhnya. Akhirnya Benjamin pun dibiarkan begitu saja oleh Tante Queen hingga ia kehabisan darah dan mati seketika. Tante Queen yang sudah melihat Benjamin tak bernyawa, dia pun membawa jasadnya ke dalam bagasi mobil untuk dibuangnya. Lalu scene pun berganti kembali. Jason dan Daniel pun mereka ngobrol bersama di sekolah dan mereka pun berdua merencanakan untuk membongkar kebusukan Tante Queen karena Jason merasa ada sesuatu yang salah pada Tante Queen, terutama ada hubungannya dengan Benjamin dan kematian Chad. Singkat cerita, Jason pun pada malam itu menemui Tante Queen di rumahnya. Dan di saat yang bersamaan, Tante Queen kedatangan tamu yang istimewa, yaitu seorang wali kota. Dan Tante Queen pun menyambut tamunya itu dengan riang gembira. Dan sementara itu, Jason yang menyelinap diam-diam masuk ke kamar Tante Queen. Jason pun menemukan sebuah buku, di mana buku itu adalah sebuah bukti keterkaitan Tante Queen dengan pembunuhan Chad. Dan di saat yang bersamaan juga, wali kota memergoki Jason sedang mengambil buku tersebut. Lalu wali kota pun mencoba mengambilnya namun tidak berhasil. Justru wali kota yang terluka dengan kejadian itu. Dan Jason pun langsung pergi berniat untuk meninggalkan rumah Tante Queen. Tapi di saat yang bersamaan Tante Queen menodongkan senjatanya kepada Jason. Dan wali kota yang melihat hal ini, dia pun langsung pergi meninggalkan rumah Tante Queen karena dia tidak mau terlibat dalam urusan mereka. Lalu Jason pun dipaksa oleh Tante Queen untuk pergi ke garasi mobil. Dan sementara itu ibunya Jason yang melihat kejadian ini di dalam rumahnya, dia pun berniat untuk melepaskan anaknya itu dengan diam-diam memasuki rumah Tante Queen. Tapi di saat ibunya Jason mencoba menyelamatkan anaknya, tiba-tiba Tante Queen pun datang. Dan terjadilah pertikaian antara ibunya Jason dan Tante Queen. Tante Queen yang terluka akibat tusukan obeng oleh ibunya Jason. Dan ibunya Jason pun langsung mencoba untuk menyelamatkan anaknya tersebut yang sudah diborgol oleh Tante Queen. Dan pada saat yang bersamaan Tante Queen bangkit dari lukanya dan mencoba untuk menembak Jason dan ibunya. Namun di saat yang bersamaan adiknya Jason langsung menembak Tante Queen dengan sebuah senapan milik ayahnya. Dan Tante Queen pun tewas seketika. 6 bulan berlalu dari kejadian itu, mereka pun pindah ke rumah lamanya dan mereka pun hidup berbahagia bersama. Dan film pun berakhir. Ya, segitu dulu recap film hari ini. Jika kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe, apapun deh, karena kita akan kembali lagi dengan film-film yang lainnya. See you.